RRQ Mika melakukan evaluasi sekaligus memikirkan strategi. Apa yang kira-kira bakal dimainkan dan again and again Ruby dari seorang Queenie tidak boleh muncul dan Queennya kali ini lagi aduh apalah gitu joget pak. Your team is banning. Tiban. Saya udah gak mau nyebut pak. Saya udah gak mau nyebut pak. Makasih Bang Misaki roketnya. Trial dulu trial. Latihan. Coba kau lihat. Ori. Aduh. Oke, Harley juga di ban. Sini satu poin yang tadi kita sempat bahas adalah Belatron Era melakukan ban terhadap Harley dan juga Popheus. Mereka ingin melepaskan Benedetta. Mereka ingin melepaskan potensi dari hero-hero Dash. Dan ini berarti kemungkinan Belatron Era masih ingin bermain early stage untuk ngerusuh. Apalagi kemarin Harley itu sempat dipakai sama Gyogoi loh, Be. Sebagai mid laner. Iya. Kan? Jadi bisa jadi ini adalah respect ban juga dari Belatron Era. Dua hero yang di respect dan dari RRQ Mika ini mirip banget draftnya sama game pertama. Bedanya tadi Belatron Era draft keduanya tuh Povius. Gila. Yang di ban. Apakah ini bakal Povius yang ketiga? Karena cuma ditukar doang posisi itu telur mata sapi pak. Lihat pak dipegang. Hah? Itu telur mata sapi gak? Oh iya, telur ceplok. Iya, benar. Nah kan, Popheus kan benar. Sesuai dengan data yang sudah kita dapatkan untuk dari game yang pertama, bahwa kalau kita menengok dari Popheus dan Harley, ini adalah dua hero yang sempat di-ban juga dari awal. Dan entah kenapa ya, feelingku kenapa tuh? Oh, FIFA RRQ harga mati hashtag tuh ya. Oh, hashtag ada Saweria. Makasih Bang Asep. Iya. Semoga rupiah yang kamu berikan untuk Scene Ladies Indonesia nantinya bisa membuat Scene Indonesia lebih luas lagi dan lebih besar lagi bagi para ladies. Nah, ini juga dari Arif Prasetya dari Telegram. Beban hidup pejimun tapi lagi males mikir. Ya udah sini kita main ML. Meskipun deck Ichel udah tersingkir, but Uncle Pras still here for WSL. Uncle Pras the best kamu Uncle Pras ya. Tulisannya aku fokus ke tulisan capsloknya kan. Ichelnya tuh bener-bener gede gitu. Memang gitu hari-hari. Deck Ichel terus ya Uncle Pras. Tapi tetap walaupun deck Ichel udah gugur dia tetap mendukung si WSL-nya. Tapi karena manggilnya Deck Ichel ya. Kenapa tuh? Deck Ichel, jangan panggil aku anak kecil paman. Ini udah di WSL paman. Udah jadi pro player ladies nih paman. Iya juga ya. Masih dipanggil Ade. Ya kali-kali dia aki-aki umur 40-an Uncle Pras gak ada yang tahu ya panggilnya Dek bener jauh soalnya Be. Jauh aki-aki. Teman-teman tolong dong tanyain ke DM-nya Kolius ya WSL Ladies kapan gitu biar dia bocorin dari sini. WSL Ladies sekarang Pak playoff. WSL Ladies, MPL Ladies. Ngantuk ya. Coba minum dulu Pak. Gue lebih kesel. Orang mau habis kata siapa kopi gue. Iya ada itu. Ntar lagi minta kata siapa kopi tuh diambilin sama Pak. Masih ada tenang masih ada. Aman. Wih terima kasih paman. Terima kasih paman gitu. Aduh tuh. Eudora lagi Popol Kupa. Tapi gini ya kok. Apa? Sebenarnya kalau Eudora mungkin banyak banget yang bertanya-tanya, apakah Eudora ini masih bisa dikontes untuk yang sekarang? Jawabannya adalah masih. Tapi kalau dari segi high ground ini mungkin bisa jadi jawaban RRQ Mika. Namun dua hero awalnya RRQ Mika ini bukan hero high ground banget. Jadi mereka harus concern terhadap pick keempat dan kelimanya. Kalau mereka ngamanin hero high ground, mereka butuh frontliner lagi. Mereka butuh sejenis Kufra, Grok atau Atlas. Kufra bakal di ban sih harusnya. Itu kan hero nyamannya Pow ya. Gak tahu kenapa. Harusnya di respect sama teman-teman dari Belatron. Kecuali mereka ambil sekarang. Gue punya feeling Pow. Gue sempat lihat dia main di RRQ Mika pakai Pow, pakai Atlas, si Pow pakai Atlas. Itu dia emang benar-benar bisa nge-set up dengan sangat amat luar biasa. Ya. Itu makanya aku sampai terlebih-lebih tiba-tiba langsung difatalin gitu aja dan gila. Ini memang KB ini ternyata coach dari RRQ Mika ya. Dibilang high ground diambil. Oh, udah ya. Kemarin saya lagi di satu acara ditembak sama salah satu analis EVOS. Ngomong apa? Testam? Bukan, Mas Ade. Bang KB kenapa nggak mau ngakot sih gitu? Kode itu ya udah. Bukan kode lagi Pak, itu saya ditembak. Iya. Terus jawaban KB? Wah berat tuh Pak, nanti dah. Oh berat. Ada masih halus, kirain langsung ngomong soalnya saya udah jadi coach RRQ Mika. Cekwak. Dan kita langsung masuk. Bukan. Itu Ref sama Arif Soso. Ya kan siapa tahu Ref tuh coach boneka. Coach boneka. Kolius jadi coachnya PUBG Esport. Ini dari mana lagi sih?
Oh ya makasih Saya masih informasinya. under dewa Pak. Oh, under. Iya Pak, masih Saya under kira dewa. double Kenapa degree. jadi double degree Pak? Iya. Malah saya botak, ini jadi putih rambut. Sorry ya teman-teman, kita Apa? bunuh-bunuhan di sini. Emang ini lapak kita untuk membuka informasi. Iya, imposter profesor susah. Iya. Hari-hari kalau udah ketemu ya. Kok Apa itu? ini udah link yang di ban. Saber, menurut lo apakah possible kalau seandainya Beletron era amanin? Untuk gold laner possible nggak? Atau jangan-jangan jungler? Saber jungler bisa Kurang. sih, bisa. Cuman itu ngepers banget be. Late game-nya jadi susah gak sih? Malah Your team ujung-ujungnya kan is gini. banning. Kalau di late game tuh kan Saber bakal bermain untuk jadi threat killer aja. Aha. Jadi dia masuk, dia nge-kill tapi dia juga harus take down. Nah, late game-nya Beletron era kayaknya ngamanin Yisunshin. Isanshin. Jadi Saber gold lane, Isanshin mid lane. Iya, untuk tim fight secure aja gak sih? Kayak mereka gini-gini. Mereka dari RRQ Mika. Mereka punya Eve, mereka punya Hayabusa. Ini dua instant kill banget kena Saber. Tapi permasalahannya, kalau ternyata di outplay sama RRQ Mika dan Lele Pinkanya mengisi golden, Mereka pusing balikin ya? Nah itu, Mereka pusing balikin yang ya? pusing balikin ya karena Karena, zone ya. out dari Uranus untuk 1v1 bakal gokil sih. Ya kan Saber, Eudora tuh sama Popolen Kupa meta pick off kan. Ketika keadaannya tertekan, tempo mapping dipegang sama RRQ Mika, gimana mau pick off Pak? Main aja udah meta solid. Hari-hari berlima ya kan, nggak mau lagi Your sendiri-sendiri. team is Itulah yang ngebuat banning. bakal susah. Dan ini dari Akang Gendang Saweria. Halo Profesor KB, kapan nikah? Ya, woi, Akang When the Gendang. body's nggak sopan. Tarik sis. Tarik sis, Your team is puter, picking. puter. Semongko. Nanti pokoknya KB kalau nggak 1 minggu nikahnya kalau udah ketemu calonnya. Amin, diaminin dulu Sementara aja. belum, Diaminin dulu sementara aja. belum. Sampai saat ini mencari jodoh. Kan Bung KB juga ke WSL sambil mencari ladies-ladies. Siapa tahu ada yang menjadi jodohnya KB. Jodoh nggak ada yang tahu, Be. Iya. Maut, iya aja. umur, maut, rezeki sama jodoh kan. Kita nggak ada yang tahu, Pak. Maut, jodoh, rezeki, gak ada yang tahu. Iya. Lo ngeliatin lo kelakuan koko lu. Maut, Your team is jodoh, banning. rezeki gak ada yang tahu lo katanya lo. Iya, kita mah berdasarkan fakta aja. Kalau statistiknya kan yang paling tua di sini siapa gitu. Umur gak ada yang tahu. Dan ini dia dari Telegram KY ya kan. Akhir bulan nunggu THR. THR habis buat pulang. Oke. Tiap hari nunggu BTR, pulang-pulang harus menang. Widih, dan dada dari Yama. Jalan-jalan ke Ciputat bertemu Angsa. Angsanya ngejar si Lele Pinka. Semangat member RRQ Mika, semoga tembus jadi juara. Widih, ini Angsa Diwa bukan? Hah? Hah? Iya. Bukan ya? Bukan ya? Jadi Bukan, Diwa ya. bukan dong. Nah kan Yisunshin kok. Iya. Tapi Wede. beda satunya lagi dia Tuh. ke arah Alice. Ini dia jawaban untuk Iya, yang tadi tembus. game pertama. Iya, Grow. iya, ya kan kita sempat sebutkan karena udah kan? ada Uranus, udah ada Eudora dan juga Popol Kupa. Uranus nggak cukup untuk membuka yang namanya boost dan tentunya Ya. Grok ini Jawaban. yang akan menjadi jawaban. Walaupun Akankah? artinya tetap harus hati-hati sih, Be. Kan dia Ya. nggak sebel dulu nih. Kalau dia pas buka map ya kan digledek, digigit, ya kelar juga batu-batu Kelar jadi juga, tahu. bener makanya. Inilah dia yang akan kita lihat tentunya Beletron era RRQ Mika Best of 7 Series. Untuk melihat apakah akan menyamakan kedudukan dari RRQ Mika, teman-teman langsung aja spam di kolom komentar dengan hashtag Viva RRQ. Dan jangan lupa juga untuk mendukung Beletron Era dengan hashtag BTR Win. Yap, karena kita bakal segera memasuki game yang kedua. Masih belum tahu draft siapa yang lebih bagus karena balik lagi kalau sama KB ini adalah babak grand final, kita gak mau main tebak-tebakan. Iya kan? Biarkan aksi yang berbicara. Aksi yang berbicara dan mulut kita akan menceritakan apa yang ada di dalam Land of Dawn. Inilah dia masih Coach Rajeboy dan juga Rave. Sama-sama double R tentunya, cowok-cowok yang sering ngeghostingin katanya depannya R. Saya nggak mau nyebut Dan dua-duanya ini itu ada kan Rishe. Iya, fun fact ya, fun fact. fact. Mantan pro player dua-duanya. Mantan pro player dua-duanya dan makanya aku bisa bilang sebenarnya lebih baik yang jadi coach itu mantan pro player. Ide, benar. Bukan seperti saya dan Koli. Tapi kan KB pernah bawa juara. Ya udah langsung aja kita masuk ke Land of Dawn. Inilah dia game kedua dari Best of 7 Series. Game yang pertama sudah diamankan oleh Beletron Era. Apakah game yang kedua akan jadi milik RRQ Mika? Karena atau dari Beletron Era. Karena kita bakal pandu dengan duo caster kesayangan kalian yaitu Combo Improv Impostor. Profesor, dan jangan lupa juga Era baru segera hadir di New Era MPL Season yang ke-8 pada tanggal 13 Agustus 2021. Pow pun langsung datang di Power of Nature, langsung clear Pak. Ditambah lagi Void Crystal cuma asli gitu. Itu clearnya Habis, cepet Pak. banget Iya sih. Pak, langsung Ini- bisa rotasi Pak. Ini asalkan Gyogo ini rotasi dengan Groknya barengan sama Pow. Level 4
di menit kedua possible banget sih. Possible. Yang penting dia harus rotasi ya tuh. Saya Tapi sudah bilang, Raja dirasa tahu Pau-nya mencoba untuk mundur ke arah belakang, masih digigit-gigit aja. Tapi Valanir pun langsung datang, digebok-gebok tuh batu, masih bisa hidup, di free ke depan, masih mencoba untuk dikejar, tapi Valanir lebih milih untuk mundur. Ini entah kenapa Valanir dengan Pakitonya seolah bermain Galak, ya. agresif. Padahal kalau ngomongin masalah agresif, dia ketemu lagi sama Uranus. Dan untuk match up-nya memang di early game, ya balik lagi Lele Pinkan bakal kemakan. Tapi di late game, Lele Pinkan bakal bener-bener owning banget. Cuma kalau misalkan Valanir di level yang kedua, belum level keempat, otomatis dia masih membutuhkan ganking dari Cini dan juga Vivian. Dia nggak bisa seleha-leha kayak tadi karena Ya. damage-nya bakal kurang banget. Ibaratnya Valanir itu kalau di real life dia lagi PDKT-in orang, ditanya malah sama dia, kita jalan berdua mulu, kapan sih ditembaknya? Kita harus Lah, agresif gitu. Harus agresif, iya bener. Mulai digigit-gigitin si batu. Tapi Queenie versus Shell. Esmeralda versus Alice. Sebenarnya di early game siapa sih yang bisa tahan? Di early game sebenarnya malah Queenie nih ya, Esmeralda ya bakal menang. Tapi kalau udah level 6 itu Baru harus lebih berbalik. berhati-hati ya. Iya, dibalikin, kalau sama-sama level 6 dengan keadaan yang sama, dengan stack yang lebih diunggulkan untuk Shell, apalagi kita tahu sendiri Shell di stack sekitar menit segitu, level segitu kayak udah unggul banget. Namun hampir saja. Panas masih hidup Pak. Kirain saya mendinggoy dia Pak. Karena Baru Magic saya Worship, pengen Pak. nyanyi. Magic Worship. Magic Worship-nya hidup soalnya Pak. Tadi batunya kebakar. Dia Lele punya Pinkan mana? coba digebok-gebok Blood Oh, Flood dan no. First Blood untuk Valanir. Itu dia yang tadi kita sempat sebutkan di mana Valanir butuh bantuan, dan walaupun itu bantuan dari Vival, tapi Vival udah ada damage dealer early sebagai jungler, dan panahnya tadi connect ke arah jantung seorang robotnya karena robot juga punya hati. Dan kali ini lihat bagaimana Paul mencoba untuk nahan semua dealing damage tapi nggak cukup. Paul bakal termakan, dan lagi-lagi kali ini Turtle bakal diamankan untuk Beletron Era. Shell-nya udah tinggal sekarat banget. Queenie pun sadar posisinya di mana. Falling Star pun masih belum ada ya, masih cooldown. Dan Shell pun masih bisa kabur dengan Flowing Bloods. Yes, dan kali ini yang menurutku harus lebih berhati-hati adalah di bagian top lane-nya Lele Pinkan. Dia nggak bisa asal-asalan masuk ke jungle karena ini ada Valanir yang akan memberikan serangan dari tahu gejrot atau Smackdown Tofu. Ini jadinya Pau-nya pun jadi bermain defensif gak sih? Defensif banget. Iya, jadi dia nge-cover aja ke Ash supaya dia bisa farming. Karena kalaupun dia mau nakal kayak tadi, Be, jadinya tuh batu rasa tahu, Be. Nah, itu dia. Ya kan, empuk banget untuk segera langsung di-connect dan langsung dihajar. Pau-nya langsung dipanis kalau Nah, ditahan kayak gitu, tapi kali ini top lane lagi-lagi itu dia di Smackdown Tofu sama pergerakan dari Valanir yang benar-benar memberikan tekanan di bagian EXP lane 2 kali Kolius. Ini bukan angka yang bagus bagi Lele Pinkan. Wow, itu ibaratnya Valanir muncul dari rumput langsung ada lagunya ya. Bottom lane, 1v2 situation. Shell mencoba untuk bertahan, tapi S juga dalam ancaman Shadow Kill bakal digunakan, tapi Vival sudah hadir. S-nya nggak punya bayangan lagi. Bye-bye S, tergigit by Dem KB, dan ternyata kali ini Vival mendapatkan poin killnya lagi di arah jungle. Dipikir ke depan langsung disetrum, dikutuk. Queenie pun langsung jadi batu, kesambar geledek dia gara-gara dia ini ya. Durhaka tadi. Wah, ini benar-benar dalam keadaan yang sangat berbahaya bagi RRQ Mika karena mereka lagi dan lagi sholat terhipnotis. Ini lu keluar dari zona nyaman lu. Gila sih. Karena zona nyaman adalah tempat yang akan mengubur kamu dalam-dalam. Wah, wow, ini dalam banget bahasanya KB, tapi tadi itu di arah bottom lane timpa tak produser. Pau-nya tadi ngumpet di rumput, coba langsung di-game ke Power of Nature, reward manipulation juga langsung di-pop up. Pau-nya udah tinggal satu bandara terakhir, tapi dari Beletron Era merapihkan posisinya kembali. Dia nggak mau terlalu komit. Tapi belum ada satu buah one shot yang keluar Kolius. Artinya mereka masih bisa setup untuk team fight di area Turtle kali ini. Tapi Valanir dia nggak memberikan nafas yang cukup, dan lihat Shadow Kill digunakan. 1v2 situation, langsung ada absorb damage mungkin one shot digunakan. Tapi kali ini Valanir masih bisa double jab. Escape mekanismenya cukup bagus, dan lihat Valanirnya dihadang Lele Pinkan. No strike Cini datang, stun coming up, dan bahkan ada no strike. Hampir saja masih ada Purify, masih bisa survive. Tapi Turtle tidak bisa didinai lagi. Langsung diamankan oleh Beletron Era. Di buying time gitu aja sama seorang Valanir ini benar-benar dia kayak John Cena, you can see me. Tiba-tiba dia muncul, langsung gebok-gebok. Perhatian dari RRQ Mika teralihkan sama seorang Valanir. Sedangkan Cini dan juga Vivian dari tadi tuh selalu bermain sneaky-sneaky. Dari rumput tiba-tiba muncul, langsung di-engage. Ini yang membuat RRQ Mika tidak bisa tenang karena tugas seorang Pau untuk mengopen map tidak bisa dilakukannya sekarang. Dia cuma melakukan defensif untuk biar si S ini bisa farming. Nih, ya kan, ini serba salah nih, Be. Ini entah kenapa ya, dari semua lini benar-benar seolah RRQ Mika itu terhipnotis. Bagaimana mereka itu yang harusnya punya rotasi, jadi malah mereka yang kemakan rotasinya.
Bener banget. Jadi mau tidak mau dia harus menunggu sedikit dan saat ini sedang ada kendala ya dari teman-teman yang lagi bertanding. Ayo kita tunggu dulu sampai nanti beres juga supaya kendala teknisnya dapat segera teratasi dan kita kembali ke Land of Dawn tentunya, Be. Yes, dan ini ada pause terlebih dahulu. Masih menunggu juga. Oh, itu tuh ditunjukin tuh Valanirnya. Ini nge-frame kayaknya mungkin handphonenya. Mungkin ya. Ini tebak-tebakan doang, tebak-tebakan karena doang. tiba-tiba langsung ini ya kepental gitu ya kok ya. Iya, makanya dia lagi tuh login lagi ke dalam game. Udah loading dan screen. tetap ya dari para pro player nih kan nih kalau sambil kasih tahu nih, yang di balik layar kalau game di pause itu nggak boleh berdiskusi, Be. Emang nggak boleh? Iya, dan kelihatan tuh mereka semua diem. Emang. Nggak diskusi sampai Valanir masuk in game ini nanti. informasi yang bagus banget dari Kolius. Nah. Di mana kalau pause ini buat teman-teman informasi juga ya. Mereka tidak boleh melakukan diskusi atau melakukan bercocok tanam. Gimana? Karena kelamaan. Bercocok tanam. Kayak main itu ya gak Pak, game-game nyangkul itu Pak. Benar. Oke, dikasih jempol berarti dari teman-teman Belatron sudah ready. Tanda kita bakal segera memasuki gamenya kembali di Land of Dawn. Belum Pak, sabar Pak, belum countdown. Belum countdown. Bapak produser kita soalnya. Nah, ini dia kita kembali lagi di Land of Dawn. Kan kelihatan dari layar Valanir Pak, tadi udah countdown ya. Mana? Oh iya. Dia tadi sempat tunjukin juga dan inilah dia kita kembali ke game yang kedua. 5-0 dengan advantage 3000 gold. Kolius 3000 gold di menit yang kelima. Jauh Pak. Karena gini Pak, kalau seandainya perbedaan 800 gold per menit aja itu tandanya udah mulai jauh. Tapi Queenie mulai digigitin sama seorang KB, darahnya udah sekarat banget. Dan wow, Belatronnya rapi banget. Mereka langsung ganti fokusnya menuju ke arah outer, bottom turretnya langsung dihancurkan. Dan dari arah atas RRQ Mika mencoba untuk menukar. Walaupun Valanir too strong untuk melakukan defensifnya, mereka gagal untuk mendapatkan outer top turret Belatron Era. Dan entah ya, Valanir dari tadi nungguin sampai benar-benar no strike-nya di angka pasif 3. Dan kali ini di arah mid lane lagi-lagi korban harus didapatkan. Gyogoy mencoba untuk bertahan dengan satu reward manipulation, tapi dia harus ditumbangkan oleh Vival. Double kill di arah mid lane. Dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka posisinya menuju ke arah orange buff. S dikejar sama Valanir. 4 hero langsung menzoning ke arah jungle. Welcome to the jungle. Wow, welcome to the jungle. Dan juga S-nya pun harus masuk hutan beneran. Digledek, dia pun gak bisa kemana-mana lagi. Sampai purple buff-nya pun diinvasi oleh teman-teman Belatron Era. Falling Star Moon dari seorang Queenie, Watchard. Dan ini Chini masih bisa selamat satu bandara terakhir. Vivian pun gak bisa nge-cover, tapi Chell mencoba untuk datang, ter-shutdown Chininya. Langsung dihajar aja, dingesotin. Apakah Pau bisa selamat? Karena masih bisa lompat dengan Flowing Blast dari seorang Chell. Flicker ke darah depan dan juga Pau-nya langsung tumbang. Queenie-nya satu darah terakhir. Untungnya masih ada Frost Moon Shield. Yes, dan bahkan Vival unstoppable movement yang dia dapatkan di arah mid lane, dia bahkan tidak tersentuh sama sekali. Seolah-olah pas team fight dia tidak terkena damage. Dan bahkan Valanir masih one situation mencoba untuk menahan semua gempuran dari Lepinkan. Ionic Edge-nya cukup mengganggu. Dan bahkan kali ini S-nya datang perlahan-lahan. Picky on the pick. Langsung aja muncul Valanir juga kali ini. Trapping dan turtle lagi Kolius. Di menit yang ke-7 diamankan oleh teman-teman dari Belatron Era. Karena yang terburu-buru itu tidak baik, Be. Yang ada malah ditolak, Be. Benar. Baru juga kenalan langsung ditanya, mau gak jadi pacar aku? Cepat. Ya, buru-buru amat gitu ya. Valanir langsung cuma dikejar-kejar sama Lele Pingkan walaupun dia berdua sama Vivian. Tapi Pau mencoba untuk datang ke backup. Valanir itu sisa setengah darah, tapi dari RRQ Mika dia nggak mau ngejar terlalu jauh. Dan ini jujur ya, dari Pau-nya dia memiliki pergerakan yang untuk nge-cover doang bisanya. Karena apa? Karena Viviannya udah standby duluan di arah bush. Dan selalu ada Chini di belakangnya. Lihat tuh Chininya bakal langsung ngejemput di arah top lane. Surprise! Pau-nya udah mulai kelihatan. Dan langsung di-deny rotasinya. Langsung ini pulang Pau harus buru-buru bikin item magic defense gak sih, Be? Supaya dia nggak terlalu di-burst banget. Dan di arah bottom lane terjadi 1v1 situation antara Shell dan juga Queenie yang masih bisa menahan. Flowing Blood out juga udah mulai dipapa. Flowing Blood menuju ke arah depan, malah Queenie yang darahnya udah sekarat banget. Dia masih bisa kabur ke arah belakang. Itu kalau masih stay dihukum pasti. Flowing Blood dan juga Blood outnya bakal dipop up lagi. Dan juga mega kill masih didapatkan oleh seorang Vival di area top lane tadi. Yes, dan masih mencoba untuk mengejar ke arah Shell-nya. Shell di wall charge sendirian masih cukup strong di depan karena dia masih memiliki sedikit mana dari Blood Owl yang dia miliki. Dan di arah top lane Chini Valanir lagi PT bongkar turret adalah kunci kalau kata Valanir dan Chini untuk memenangkan game yang kedua, karena mereka sedang ahead dalam angka 8.000 di menit yang ke-8. 1k gold per minute difference Kolius. Itu yang Kolius bilang pergerakannya tuh sangat-sangat efisien dari Belatron Era. Karena dari tadi kalau misalnya KB perhatiin, mereka tuh team fight and then mereka langsung lari ke objektif. Dan jadi ini mereka tuh nggak mau kepancing team fight yang sia-sia. Berat nih. Mereka untuk mengamankan sebuah objektif tujuan team fight. Kalau RRQ Mika mau memenangkan game yang kedua, mereka entah kenapa feelingku baru harus dari sekarang ngincar ke arah Vival.
Tapi untuk mendapatkan Vival, dia punya Susah. positioning, dia punya traceless. Dan kali ini Poe sendirian di depan wall charge, defensive wall charge-nya untuk pulang ke arah belakang. Dan bahkan ada Mountain Shocker dibuka untuk Vival, mendapatkan satu informasi di arah bottom lane dengan sangat amat free. Dia mendapatkan turret juga untuk Belatron Era. Apalagi ini bedanya 8.000 gold di menit yang ke-9 ini. The Lord-nya juga udah mulai spawn. Ini sih Belatron Era bakal pede banget untuk ngajar langsung ke arah Lord. Even di kontes mereka tuh udah menang level, udah menang segi item. Mereka malah menang nanti team fight-nya. Dan That's jangan why lupa kok, harus Yisun dengan Shin. defensif. Iya, Yisun Shin juga kan. Enak banget punya Traceless untuk menghindar juga. Dan dari Kimika mereka udah mulai meta solid. Walaupun Valanir mencoba untuk masuk, tapi mereka masih di arah belakang. Dihajar sama Falling Star pun masih bisa kabur Valanirnya. Flick out defensif, tapi kali Lele Pinkan sendirian juga di sisi lainnya. Mau Apakah bakal kemana? ketemu Valanir, juga bakal ada Jeb di depan sana. Vivian datang, Bayram Pupa is ready. Lele Pinkan mau kemana? Langsung ada konsil, langsung ada satu pergerakan dari Jebnya. Konek ke depan, mencoba untuk pulang, tapi itu salah rumah. Baik, Lele mau kemana? Recall tas tribut tubuh Cornet dan Unstoppable Vival tidak terhentikan di game yang kedua. Dia buying time aja supaya nanti dari Belatron Era agak lama nih untuk bersatu atau reunian sama Lordnya. Tapi Poe dia udah open map untuk memberikan informasi di orange buff terjadi banyak banget hero, walaupun harga open mapnya mahal banget. Gila. Dia langsung sisa 2 bar pak. Yes. Itu batu bener-bener rasa tahu, gak bisa ngapa-ngapain lagi. Cielo mencoba untuk masuk dan juga We Are Angry juga di pop up masih bisa mundur nih. Oke, perlahan-lahan menuju ke arah mid lane. Kali ini bakal merontokkan inhibitor turret di bagian mid lane. Flowing Blood sudah digunakan, real world manipulation terlalu cepat sepertinya. Wild Charge juga digunakan ke arah Kupa, tapi kali ini Poe belum mendapatkan target yang optimal karena Vivian yang sudah keluar dari area real world manipulation. Sayang gak sih Ben? Tadi Wacas dan juga All Out Dua menuju ke source Vivian. ya. Iya pak. Ini Karena dia sekarang masih datang gempuran nih pak. Tuh dari Belatron Era ini masih siap untuk tim fight lagi. Yes, dan bahkan ini top lane bisa aja dirontokin secara paksa. Namun hati-hati juga dari Belatron Era. 5 dari arah Kimika sudah ready. Dan bahkan kali ini bakal menuju ke arah top lane. Langsung pada Pupa Lelenya. hilang begitu saja. Lelenya ditumbangkan dengan cepat. Ini bitter dari arah top lane sudah dihilangkan. Mau bakal didorong begitu saja. No Osrai connect. Bayram Pupa lagi. Wacas defensif. Gak bakal ada Wacas untuk sekarang. Dan S-nya terjebak di depan Kam Kupa. Ini juga harus tumbang. 3 down dari arah Kimika. Belatron Era seolah mengobrak-abrik rumah tangga dari arah Kimika. Gimana? Kok jadi rumah tangga pak? Kan ini base-nya ya pak ya? Rumah kan? Base itu markas. Di dalam rumah ada rumah tangga. Ada tangganya pak. Oh jadi tangga jadi ya udahlah pokoknya gitulah ya, daripada nanti cringe seperti biasa. Infra begitu aja ya. Kalau kita dari itemnya tuh udah jauh banget ya. Dominance Ice, Radiant Armor. Bayangin Vivian tuh udah bakal tebal banget, dan kali ini mereka berhasil menghancurkan base bottom under turretnya dari arah Kimika. Apakah mereka bisa melakukan defensif? Ya sekali ini bahkan keadaannya 5 lawan 5, tapi Lele Pinkan mencoba untuk membawa minionnya keluar dari zona aman. Dia akan melakukan cutting minion saja sendirian. Coba untuk bertahan. Vival dia 605, dia tidak terhentikan untuk saat ini. Dan bahkan Vivian mengeluarkan stiker-stiker lucunya. Bahkan Pak, mencoba untuk menggocek ke arah Lele Pinkan. saya berasa deja vu. Nah, langsung digeledekin lagi. Lele Pinkan mencoba untuk mundur ke arah belakang karena dikejar-kejar udah kayak maling sendal. Tapi kali ini Vival pun langsung dihajar. Blood Fluid udah mulai dikokang nih. Kena ternyata on point. Nighting Ball menuju ke Lele Pinkan. Godlike pun didapatkan oleh Vival. Poe pun mau nggak mau, Wild Charge-nya nggak bisa ngapa-ngapain lagi. We Are Angry di pop up. Belum ada digigit flicker ke depan dari Vivian. Masih bisa dihindari sama Gyokoi. Queenie pun mencoba untuk menggunakan Falling Star untuk menahan. Tapi Real Manipulation langsung di pop up begitu aja. Malah ternyata Gyokoi pun tumbang. Queenie nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ini malah jadi bencana karena Poe dan juga S yang tersisa. Sedangkan minion dari mid lane sebentar lagi bakal masuk buka B. Yes, langsung menuju ke depan. Recall Tastasa sudah dilontarkan, dan bahkan kali ini langsung menuju ke arah base-nya. Double Star Connect. Lihat Shadow Kill mencoba tapi gak bisa. Mau juga harus tumbangkan. Belatron Era 2-0. Oh my god.